Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Ipot semuanya. Apa kabar? Semoga Sobat Ipot malam-malam gini masih semangat ya nonton IG Live hari ini. Karena IG Live-nya spesial nih Sobat Ipot. Oh ya, sebelumnya bisa cek suara dong, kira-kira suaranya jelas kah? Coba bisa di kolom chat ya, kira-kira suaranya terdengar jelas atau masih kurang keras gitu, atau putus-putus. Bisa diinfoin ya Sobat Ipot. Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang, malam ini tuh Instagram Live-nya spesial. Soalnya dalam rangkaian acara Ipot Syariah on Syariah Investment Week 2021. Oke, udah pada jawab. Suaranya jelas kan ya, tapi biar lebih jelas lagi aku izin pakai headset dulu ya, biar suaranya lebih mantap gitu, nanti ngobrol-ngobrolnya enak. Oke, nah seperti yang tadi dibahas, hari ini spesial karena dalam rangkaian acara Syariah Investment Week, yaitu acara yang diselenggarakan oleh IDX Islamic, oleh Bursa Efek Indonesia, tentang apa ya, perayaan akhir tahun gitu ya di pasar modal syariah. Jadi spesial banget, dan kita pun hari ini spesial nih, narasumbernya nanti ada Mbak Analisa Widianingrum. Tapi sebelum itu mau infoin dulu, kalau Sobat Ipot yang belum tahu tentang acara SIW, bisa nih mampir-mampir ke feednya Indo Premier, dicek di situ ada Ipot Syariah on SIW. Di sini banyak banget door prize kayak misalkan ada iPhone 12, ada juga total investasi, saldo investasi totalnya lebih dari puluhan juta, kemudian ada merchandise ipot, buku investasi, dan juga ada door prize dari IDX Islamicnya, ada tabungan umroh, dan juga ada Samsung nih. Jadi buat Sobat Ipot nih yang sekarang nonton tapi belum daftar, bisa langsung aja cek Instagramnya di feed ya di Indo Premier, nanti dicek aja infonya kayak gimana, kemudian langsung daftar sekarang juga. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kayaknya langsung aja nih kita undang ya Mbak Analisa. Hari ini kita bakal bahas tentang investasi. Jadi mungkin buat Sobat Ipot ya, kalau investasi lagi merah gitu kadang suka panik gitu kan ya. Caranya tuh gimana sih biar kita nggak panik, nggak stres. Oke, udah ada Mbak Ananya. Halo, Hai Assalamualaikum Mbak Mbak Ana. Sasha, Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Sasha? Alhamdulillah, baik, sehat. Mbak Ana apa kabar? Alhamdulillah sehat, walaupun jadwal makin hari makin padat ya, pandemi ya, online mulu gitu. Tapi sehat sih, Alhamdulillah, itu harus disyukuri Mbak Sasha. Sehat ya Mbak? Iya, alhamdulillah sehat. Dan setuju banget sih sama Mbak Ana, pandemi karena online jadi kayak banyak banget gitu edukasinya, karena nonstop ya Mbak, nggak harus mobilitas tinggi gitu. Iya, betul BTW Sobat, banget. Sobat Ipot juga semoga selalu sehat dimanapun Sobat Ipot berada. Dan Mbak Ana, tadi aku sempat singgung Ya. nih ke Mhm. Sobat Ipot kalau malam hari ini kita bakal bahas tentang investasi anti stres gitu. Kayak investasi anti stres itu apa sih, gimana sih? Mungkin nanti bocorannya nih Ya. ya Sobat Ipot. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Ana tentang Mhm. secara psikologis tuh gimana sih kita mengelola diri kita ketika kita misalkan lagi panik nih ngelihat market merah dan lain-lain. Karena Mbak Ana juga investor syariah nih Sobat Iya, Ipot. betul banget. Aku pengen nyapa Sobat Ipot deh, Mbak Syasha dan juga followers Siap. analisa di sini. Halo yang Monggo mungkin Mbak. belum join atau yang baru follow aku. Aku seorang psikolog yang juga sebagai investment enthusiast karena aku investor pemula di Indo Premier. Jadi 2 tahun yang lalu ya, pasti awal-awal pandemi itu belajar banget tentang investasi Mbak Syasha. Terus kayak awalnya tuh takut gitu, kayak ngerasa, aduh bukan bidang aku. Terus aku tuh kayak konservatif banget lah, yang diajarin orang tua dan keluarga tuh kayak investasi tuh yang aman-aman aja deh, yang kelihatan barangnya Hmm. gitu. Ya ya Sampai ya ya. akhirnya kan waktu pandemi ini kerasa ya, kita mau beli barang yang kelihatan bentuknya tuh ternyata lagi sulit banget nih daya jual dan daya belinya gitu. Nah, ketemu dengan Bursa Efek Indonesia, aku sebagai salah satu inkubator di situ belajar bareng, dan aku kayak mantep gitu waktu belajar sama sekuritasnya itu Indo Premier. Terus akhirnya memilih produk syariah supaya hati tidak gelisah. Begitu Oh iya, katanya. mantap. Oke oke. Yes. Hmm. Jadi Mbak Ana mulai investasi ini sekitar 2 tahun lalu pas lagi Sekitar, pandemi gitu ya Mbak ya. iya, betul betul, itu malah justru kayak aku belajar, kan aku wira swasta ya Mbak Mm-mm. Sesha. Terus
suamiku juga wira swasta, kita tuh sama-sama nggak punya gaji yang pasti tiap bulan gitu. Terus waktu pandemi kayak, oh ini ya pentingnya kita punya investasi supaya uang kita Iya. itu bisa aman dari inflasi gitu. Nah buru-buru deh aku belajar. Oh ternyata investasi itu nggak susah, nggak harus nunggu kaya. Terus kalau kita Betul. bicara tentang investasi katanya, waduh riba gitu. Ternyata enggak, ada jenis produk Hmm. yang memang dikhususkan untuk muslimah yang atau muslim-muslimah yang memang pengen pilih produk syariah gitu deh Mbak. Jadi sekarang aku banyak WA Mbak Syasha ya. Konsultasi terus nih. Dia financial advisor Iya. kalau kalau nanya di syariah ya Mbak ya. Oke, ini tadi Yes. Mm-mm. Mbak Ana udah sedikit ceritain nih teman-teman tentang ya pentingnya investasi tuh kayak gimana sih gitu. Nah, mungkin Mm-mm. boleh diceritain dong Mbak secara detail atau ya Mm-mm. ringkasannya gitu. Mbak Ana Mm-mm. dulu tuh saat mulai investasi tuh journey-nya apa sih selain karena Mm. tadi mengikuti inkubator, mungkin ada hal-hal lain gak sih yang mendorong Mbak Ana ini untuk memulai journey investasinya Banget, Mbak? banget Mbak. Jadi aku pengen cerita ini um, untold story yang nggak pernah aku share di Instagram Live karena kali ini aku pengen sharing sama teman-teman sobat Ipot dan juga yang pengen belajar tentang investasi. Jadi sekitar 2017 waktu itu tuh aku masih baru berkarir sebagai psikolog sekitar 2 tahunan lah Mbak bikin APDC gitu kan. Baru merintis Oke. kayak ibaratnya income terbanyaknya itu ya dari suami aku gitu Mbak Sasha. Nah waktu itu suamiku kan juga profesional yang wira swasta. Dia punya kantor juga, punya karyawan. Nah pada saat itu ada sebuah keputusan yang membuat aku tuh takut sebagai istri. Keputusan apa itu? Keputusan ketika dia meminta izin buat hijrah. Itu awalnya. Jadi waktu itu dia Oke. bilang, Bismillah ya, aku kayaknya setelah menjadi profesiku sekarang, aku kayak nggak tenang, kata dia gitu. Kenapa mas gitu? Hmm. Terus dia cerita, aku nggak tenang ketika aku ngerjain sesuatu yang berlawanan sama ideologiku gitu. Nah Hmm. akhirnya di situ dia mulai hijrah, hanya mau menangani produk syariah waktu itu. Jadi suamiku tuh Oke. profesinya nggak aku sebutin ya, jadi kayak berkaitan dengan keuangan syariah gitu. Berkaitan dengan investasi apa transaksi jual beli gitu. Terus dia memilihnya hanya mau yang syariah. Nah, 2017 itu waktu suamiku hijrah, aku sempat nggak yakin, Mbak. Bisa nggak ya aku punya 2 anak yang umurnya cuma jarak setahun? Bisa nggak ya aku kasih sekolah terbaik untuk mereka? Bisa nggak ya aku tuh hidup dengan keinginan yang aku pengenin? Ternyata dijawab sama Allah, nggak bisa waktu itu. Jadi waktu Oke. itu ketika suamiku hijrah, teman-teman, waktu suamiku benar-benar memutuskan buat memilih syariah yang berkah gitu-gitu tuh dari yang tadinya, mohon maaf ya Mbak Sasha, yang tadinya tuh kita tuh dapat 10, dapetnya cuma satu. Jadi Oke. pada saat itu aku kayak kaget gitu, kayak ngapain sih mas, udahlah besok aja kita tuh kalau udah nanti aja kalau udah tuaan dikit gitu, nanti kita sama-sama tobat misalnya gitu loh. Jadi kayak waktu itu tuh nggak apa-apa lah, lagian ini kan ada dua pemahaman, yang satu kan boleh, satu nggak boleh. Aku masih kayak mencari pembenaran gitu Mbak Syasha. Sampai akhirnya waktu itu ternyata aku meyakini ngikutin apa kata suami sambil belajar juga, dan 2018-2019 ternyata dijawab sama Allah, bukannya kita tuh dikurangi rezeki kita tapi justru malah ditambah. Nah dari situlah Oke. akhirnya ada aja gitu mukjizat, kemudahan baik dari karir aku maupun karir suami gitu ya. Itu kayak dikasih kemudahan dan aku semakin yakin. Nah, 2020 ketika akhirnya kita sama-sama sudah lebih baik secara finansial, aku baru mulai mikir karena manajer keuangan di rumah tuh dikasih ke aku kan investasinya Hmm. mau apa nih gitu. Suamiku sempet kayak ragu, emang kamu ngerti soal saham, reksadana? Terus aku bilang, aku mau belajar mas jadi salah satu inkubator. Kita sama-sama pelajarin bareng. Akhirnya disitulah aku mulai milih yang sangat konservatif ya menurutku. Maksudnya yang sangat mulai agak moderat lah ya. Profil Hmm. risikonya tuh agak mulai naik gitu. Kayaknya saham tuh cocok deh mas. 10 tahun lagi tuh kita butuh dana buat anak kuliah deh. Ini ada kok saham syariah. Kita bisa pilih produknya. Ini ada di JII 70. Ini perusahaannya ini kok. Jadi aku udah kayak sok pinter gitu habis itu gitu. Nah dari situ suami aku mulai yakin. Dan alhamdulillah sekarang kita udah jalan hampir 2 tahun. Dan aku tetap percayakan gitu. Nabungnya nggak langsung beli banyak Mbak. Aku beli Hmm. produknya itu saham itu beneran kayak per bulan aku auto debit di rekeningku. Aku beli produk saham syariah. Dimana yang aku senang itu kalau di iPod teman-teman nggak usah khawatir karena ada sistem robot trading itu ya. Jadi ketika
mengandung transaksi riba, itu langsung ada tulisannya, maaf transaksi Anda mengandung riba. Dan itu kayak aku ngerasa sebagai muslim, kalau kita nggak meningkatkan value dan pemahaman tentang produk keuangan syariah, siapa lagi gitu. Dan kalau dilihat-lihat, dipelajari, justru itu tuh banyak hal-hal yang menguntungkan kita loh sebagai muslim, sebagai investor, supaya kita nggak gelisah. Salah satunya misalnya, kalau kita tuh beli saham, kalau syariah itu uangnya harus uang kita. Nah, Betul. jadi kan kita nggak mungkin deg-degan kan Mbak Sasha. Tapi kalau saham konvensional ya, kalau aku tahu, kita tuh bisa pinjem uang gitu. Dan bayangin kita uang pinjem, terus kita beli produknya, tiba-tiba, terus uang itu tuh nggak kembali. Itu kan bikin deg-degan ya. Nah, Iya jujur kalau banget. aku sih nggak berani gitu. Tapi aku Iya, iya. bukannya bilang saham konvensional tuh kenapa-kenapa ya. Kalau bagi mereka yang profil resikonya tuh high risk, high return, yang agresif gitu sih silahkan Betul. gitu ya, yang kuat ngeliatin trading gitu silahkan. Tapi kalau aku pribadi sih aku memilih untuk cari yang tenang-tenang aja deh, nggak apa-apa, yang penting berkah dan nggak gelisah. Itu sih journey aku, maaf ya agak panjang. Nggak apa-apa Mbak. Nah, jadi tahu nih sekarang Yes. ke flow-nya tuh gimana biar Mhm. teman-teman mungkin jadi terinspirasi gitu kenapa sih harus Mhm. mulai investasi dan tadi juga sempat disinggung bahwa awalnya tuh karena ya pengen investasinya sesuai prinsip syariah, pengen hijrah juga dalam Betul. banyak hal nggak cuma dalam Pelan-pelan sih. Mhm. pelan-pelan kan. Yang penting kita mulai dulu kan ya Mbak ya, hijrah pelan-pelan gitu. Banget, Nah, Mbak, kalau banget. tadi Mbak Ana udah cerita Mhm. tentang journey-nya nih, gimana sih awalnya mulai investasi. Boleh di-share nggak Mbak Oke. kira-kira Mbak Ana tuh tujuan investasi tuh apa sih? Tadi sempat dibilang juga kan buat dana pendidikan anak gitu, butuh uang kuliah gitu nanti. Kira-kira ada tujuan lain nggak Mbak buat investasi tuh apa gitu? Iya. Jadi ini salah satu tips supaya investasi anti stres. Tentukan tujuan investasi itu. Karena kalau aku rasa yang bikin stres itu ketika kita nggak punya tujuan investasinya, Mbak Sasha. Misalnya nih, kita cuma ikut-ikutan, FOMO, ya kan, fear Betul. of missing out. Wah, kayaknya lagi asik deh main saham. Tapi kita nggak punya tujuan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak pelajarin bener apa yang kita beli, ketipu lah, rasanya kayak ketipu, padahal memang seperti itu Mm-mm. gitu kan, karena kita nggak punya tujuan, jadi kita nggak mengenali profil risiko kita masing-masing. Kalau aku rasa yang aku pelajarin dari beberapa teman-teman financial planner, misalnya kayak Mbak Prita gitu, konten-kontennya, aku sih ngelihat kita harus kenali dulu profil risiko kita. Ada yang memang dia itu investor yang profil risikonya itu memang dia konservatif, jadi dia nggak bisa rugi gitu. Pokoknya harus yang stabil. Oke, pilihlah produk yang benar-benar stabil jangka panjang, misalnya saham. Terus kalau aku tuh udah mulai berani Mbak, aku agak moderat nih. Jadi ibaratnya berani Wih. spekulasi gitu. Misalnya gitu ya Mbak ya. Kenapa? Karena yang membuat kita bisa melihat profil kita di mana itu adalah posisi keuangan kita Mbak Sasha, kalau aku rasa. Oke. Setiap orang itu punya privilege masing-masing, uangnya itu ada nilai Hmm. privilege-nya. Misalnya kita lihat, Mbak Elon Musk bisa tuh investasi ini. Ya iya, duit yang dipakai Elon Musk itu privilege-nya tinggi. Kenapa? Iya betul. Kalau dia rugi, dia nggak bikin dia kekayaannya berkurang. Kalau Hmm. kita ambil ambil profil resiko orang yang agresif, tapi uang itu adalah uang satu-satunya, kita nggak punya tujuan, kita cuma ikut-ikutan agresif, itu yang bikin stres gitu. Jadi kenali profil resiko kita, ada yang moderat, ada yang agresif. Yang agresif tuh yang berani rugi, spekulasi, Hmm. tapi sekali untung banyak gitu. Artinya uangnya itu privilege-nya tinggi, uang itu beneran uang santai, uang yang kalau nggak ada tuh ya nggak apa-apa gitu loh. Ya. Nah, yang kedua, tujuan itu penting. Kalau aku pribadi sih untuk sekolah anak, Mbak Sasha. Jadi kalau aku lihat, pertama kali aku dulu investasi itu aku bayangin, kalau 10 tahun lagi anakku kuliah, jarak umurnya cuma setahun, berapa harga biaya kuliah? Aku cari di internet. Wah, astagfirullah, segini ya. Tahun ini kuliah, aku bayanginnya kan anak kuliah di luar negeri gitu ya, pengennya lebih baik daripada Amin. orang tuanya. Jadi Amin. kalau di luar negeri nih, berapa ya? Tahun ini tuh 2020 waktu itu aku cek Harvard itu sekitar 1 miliar gitu. Oke. Dalam negeri 70 sampai 100 juta sekarang kuliah. Terus kalau kita lihat 10 tahun lagi inflasinya berapa? Jadi aku nyiapin gitu. Kenapa? Karena dulu waktu aku kuliah tuh Mbak Sasya, aku pengen banget kuliah di luar negeri tapi gagal keterima beasiswa. Itu sedih banget. Oke. Dan dari pengalaman itu aku membayangkan ketika nanti anakku itu mampu dan mau kuliah ke luar negeri, kalau aku siapin dari sekarang, aku lebih ready. Kenapa? Hmm. Karena gini nih, kalau aku nabung Mbak Syasya, kalau aku nabung gitu ya, 10 tahun lagi nabung biasa, misalnya kan let's say 500 ribu gitu per bulan, dikali 10 tahun,
uangku itu tuh kayak cuma senilai kuliah sekarang, sedangkan harga kuliahnya udah naik 3 kali Pasti udah lipat. naik lagi, betul. Udah naik lagi gitu, udah Heeh. 3 sampai 4. Jadi aku lihat 10 tahun lagi itu kuliah di Harvard udah sekitar 3 sampai 4 miliar. Nah, kalau Oke. kita nabung biasa, itu tuh kayak aku lihat sih cuma dapat sekitar 1,5 apa ya. Tapi kalau kita nabungnya lewat saham, kita punya potensi return sekitar sampai kita bisa dapat 3 miliar satu anak dengan nominal yang kita keluarkan sama per bulan. Tapi harus jangka panjang. Nah, itu awal pertama kali Betul. journey aku yang sekarang aku coba lakuin dengan membeli produk saham syariah, analisis fundamental dulu perusahaan apa yang bikin aku tenang, terus lihat bener nih uang beneran uang yang nganggur. Maksudnya dalam artian bukan buat biaya hidup utama gitu ya. Ini Iya. bener-bener alokasinya aman, dana daruratnya juga udah aman. Kalau enggak, sesuaikan sama kebutuhan kita. Ternyata 100.000 aja bisa investasi loh teman-teman. Itu yang aku Betul. rasa pengen membuka mindset teman-teman sobat ipot dan analisa di sini. Oke, BTW sebelum lanjut ke pembahasan-pembahasan selanjutnya nih, aku mau Mm-mm. ingetin buat teman-teman yang nonton Mhm. nih sekarang, nanti tanyain aja kalau ada yang ditanyain sama Mbak Ana di kolom Q&A atau Yes, yang betul icon banget. tanda tanya itu, nanti bakalan ada door prize nih buat 3 orang penanya terbaik bakal dapat sesuatu dari IPOT, yaitu dapat buku investasi syariah. Jadi lumayan nih Mbak. Jadi kalau buat Yeay. pemula bisa ini ya apa namanya nambah ilmunya dari baca-baca buku karena penting banget ya Mbak ya buat Betul, bener investasi banget. itu nggak cuma ngikutan ya Mbak, harus belajar juga Iya, dari diri iya, sendiri betul. ya. Saya waktu awal dulu tuh Mbak Sasa, saya masih takut sama reksadana gitu, karena Hmm. kayak belum terlalu paham. Itu satu. Kita kalau nggak paham kan jadi takut ya gitu kan. Iya, Akhirnya setelah saya pelajari, ternyata reksadana itu banyak tipenya, disesuaikan sama profil dan keuangan kita, sama tujuannya tadi. Nah, kalau betul. yang buat kuliah anak itu udah 10 tahun tadi saham, aku butuh return yang agak tinggi tapi jangka pendek nih. Akhirnya ketemu nih reksadana itu Mbak yang pendapatan tetap ya. Sambil nanya-nanya ke teman-teman, nanya ke Mbak Sasha juga dari Ipot Syariah dan akhirnya ini yang aku coba alokasikan buat nanti kalau si adik atau kakak masuk di jenjang kuliah SD, dia butuh tambahan dana 1 tahun 2 tahun lagi tuh aku dapat dari situ gitu. Jadi kayak nabung tapi bertahap seperti itu. Oke, jadi nih Mbak Anajo udah memulai Mm. mempersiapkan nih dana kuliah anaknya dari Mm-mm. sekarang ya. Teman-teman juga nggak ada salahnya buat mulai investasi. Dan tadi juga aku setuju banget sih sama kata-kata Mbak Ana yang bilang investasi itu kadang orang mikirnya butuh uang banyak. Padahal 100.000 Iya, juga udah bisa ya Mbak ya. Kita sambil belajar tuh betul. nggak apa-apa gitu sebenarnya. Benar Oke, banget. tadi Mbak Ana sempat bilang waktu awal nih takut gitu ya buat mulai reksadana karena belum paham, Mhm. baru saham aja. Betul. Nah, kalau boleh tahu sekarang di portofolio Mbak Ana apakah ada reksadana nih udah mulai atau apa nih? Bahan Iya instrumennya dong. apa aja kalau boleh tahu? Iya nih teman-teman. Jadi aku sih baru masih sedikit ya karena masih pemula banget dan memang jujur aku termasuk yang agak-agak konservatif. Jadi kayak agak ini ada yang nulis tentang IHSG, aku juga awal-awal tuh sama Mbak ketika lihat IHSG-nya tuh turun atau naik gitu ya, apa ya merah gitu kan. Pasti juga gelisah, psikolog juga manusia gitu kan. Iya, betul. Tapi jangan jangan diliatin teman-teman. Udah kalau emang 10 tahun ya udah 10 tahun gitu. Nah, kalau aku pribadi Setuju. untuk instrumen yang aku pakai ya reksadana tadi Mbak, pendapatan tetap ya yang aku beli ya. Kayak apa sih namanya? Aku juga agak lupa-lupa ingat sukuk ya. Iya, ada sukuk juga di Ada dalamnya. Ada reksadana deposito. sukuk ada ya? Reksadana Gimana? sukuk ya? Iya, Reksadana sukuk ya? iya. Nah, itu. Yes, betul banget, Mbak. Dan itu aku memang tujukan untuk 1 tahun, 2 tahun lagi karena kan si adik ini TK. Jadi setahun, 2 tahun lagi kayak pengen banget nyiapin dana dia sekolah nanti gitu. Oke, jadi sebenarnya bagus juga sih ya kalau misalkan investasinya kita diversifikasi ya Bang di dalam satu portofolio nggak Betul. cuman reksadana doang atau saham doang karena untuk meminimalisir resiko in case market saham lagi nggak bagus ya at least reksadana mungkin lagi baik gitu kan jadi penting Nah, banget nih benar, buat sobat benar, ipot. benar. Waktu itu aku memutuskan Oke. reksadana juga karena ketika melihat saham aku nggak bagus gitu kan, agak-agak deg-degan. Ini kenapa perusahaan ini agak turun terus ya? Tapi udah nggak apa-apa. Pokoknya justru malah saatnya kita berpikir apa yang lagi bagus ya marketnya itu kita pelajari. Yang penting sesuaikan tujuan, profil keuangan kita dan atur pos-pos anggaran keuangan supaya uang itu tuh beneran uang privilege untuk
investment, bukan untuk biaya hidup atau bayar hutang gitu. Setuju banget. Jadi kalau investasi pakai istilahnya kayak uang dingin gitu ya Mbak ya, uang nganggur. Iya, Jangan kayak betul, uang betul. dapur buat keperluan keluarga dipakai gitu kan. Mending ngeluarin 100.000 tapi uang dingin daripada ngeluarin 1 juta tapi uang yang sebenarnya buat dapur gitu kan, yang ada nanti Ya, setuju banget. itu bikin stres. Nah, itu. Oh iya, tadi Mbak Ana Ya. sempat beberapa kali ya ngomongin tentang Mm-mm. profil resiko gitu ya. Ada yang Mm-mm. agresif, ada yang Iya. konservatif, ada yang moderat gitu kan. Nah, mungkin di sini buat Sobat Ipot atau teman-teman semuanya yang belum tahu, kalau investor tuh kayak punya tipe-tipenya gitu. Yang agresif itu yang tipikalnya dia tuh berani ngambil resiko gitu. Kalau moderat itu yang ya Mm-mm. so-so lah di tengah-tengah gitu. Terus Mm-mm. kalau misalkan yang konservatif yang Agresif, oh konservatif ya, ya. iya yang Yang konservatif itu yang dia ya nggak berani ambil resiko, yang maunya yang tenang-tenang aja gitu ya. Nah Mbak Ana juga ya tadi betul sempat banget. bilang mungkin masih konservatif gitu ya Mbak ya, masih takut-takut Iya, gitu. karena banyak stigma juga sih Mbak Sasha tentang ini nih, bahwa investasi bikin kaya. Salah. Salah Yang banget, bik betul. yang bikin kaya itu kerja dan berdoa, guys. Setuju. Investasi itu meningkatkan aset kita, mengamankan uang kita dari inflasi. Jadi artinya tuh kayak apa ya? Beda sih pemahamannya. Dulu aku pikir juga investasi tuh bikin kaya apa? Bikin orang kaya ya. Tapi ternyata bukan itu ya. Kalau kita mau kaya ya harus kerja, berusaha dan berdoa, dan rezeki udah ada yang ngatur. Tapi Betul. mengamankan uang kita, ya kan Mbak, kayak punya Hmm. tujuan keuangan supaya kita tuh hidupnya lebih sehat secara mental, kan finansialnya perlu disehatin juga. Nah, itulah tujuan investasi gitu, teman-teman. Oke, tadi Mbak Ana sempat bilang kayak banyak banget orang-orang yang mindsetnya itu investasi dijadikan sebagai cara cepat buat jadi kaya gitu ya. Nah Mbak, aku Yes, mau nanya dong, betul. kalau secara psikologi sendiri, Mm-hmm. mindset orang itu akan berpengaruh langsung banget nggak sih Mbak ke tindakan Banget, kita dalam kehidupan? banget, Mbak. Apalagi kalau Banget. investasi kan, tadi kalau misalkan cara cepat jadi kaya gitu, mungkin itu akan Ya, berefek ke tindakan kita yang investasinya mungkin jadi kayak yang nggak benar karena pengen cepat jadi kaya, jadi ya gimana gitu. Nah menurut Mbak Ana berarti berpengaruh ya Mbak ya mindset terhadap tindakan kita ini. iya betul banget, teman-teman. Dulu aku pikir mindset mau investasi itu butuh uang. Ternyata salah. Lebih dari sekedar itu. Yaitu mindset yang paling penting. Sebanyak apapun uang, kalau mindset kita tentang uang itu masih salah, itu kita nggak akan pernah ngerasa enough. Nggak akan pernah Setuju. cukup. Contoh misalnya ya Mbak, banyak loh yang maruk, yang greedy ketika investasi. Wah, untungnya kurang banyak nih. Akhirnya dia impulsif beli saham yang sebenarnya itu uang panas, yang sebenarnya itu bukan, dia nggak paham bener analisisnya seperti apa, tapi dia tuh kayak pengen dapat lebih gitu. Karena tadi greedy itu. Jadi kalau aku baca buku Psychology of Money itu Mbak, itu aku kerasa banyak apa ya, slap kita semua sih di kondisi ini. Personality itu mempengaruhi cara kita tentang uang gitu. Kayak ada orang yang personalitinya tamak, yang dia nggak mau kalah gitu kan. Terhadap uang juga kayak gitu. Jadi akhirnya kalau di buku itu dituliskan ada 2 orang kaya. Orang kaya pertama itu dia dulunya kerja di Bank Amerika, lulusan dari Harvard. Aku pikir wah dia financial expert gitu kan. Terus dia investor juga di bursa saham. Tahun 2008 ketika Amerika ngalamin krisis itu, dunia waktu itu ya, di Amerika. Ternyata orang ini tuh justru dia kolaps karena selama dia jadi investor, satu, gaya hidup dia tuh tinggi banget. Dia ngelebihin gaya hidup itu, ngelebihin dengan kemampuan dia. Rumahnya dia 11 lantai. Richard Fuscon namanya. Wow. Yes, terus dia itu pokoknya gaya hidupnya hedon banget Mbak. Sampai Ya. akhirnya dia ada greedy-nya tadi, tamak gitu kan, lifestyle-nya naik, dia pengen makin kaya, dia impulsif beli saham, tahu-tahu krisis Amerika dia bangkrut. Yang satu lagi itu seorang filantropis, seorang dermawan paling terkenal di Amerika pada saat itu. Kenapa? Dia itu kerjanya cuma jadi tukang bersih-bersih di pom bensin. James Reed. Dia kerja di pom bensin, nabung, gajinya dikit Mbak, tapi dia punya tujuan investasi. Dan pada saat dia kerja sampai di umur 94, ya James Reed ini dia akhirnya membelikan saham kan selama dia kerja di umur 94. Dia hidup dengan sangat sederhana sampai umur 94.
uang hasil investasinya itu disumbangkan untuk membangun rumah sakit dan perpustakaan. Jadi Oke. menurut aku ini tuh dua orang kaya tapi punya value yang berbeda tentang Beda. uang gitu. Iya kan? Jadi Mm-mm. sekarang kalau aku pengen nanya ke teman-teman, the value of money buat kamu tuh apa? Itu yang paling penting. Bagaimana kita punya mindset yang positif terhadap uang, jangan sampai uang ini dijadikan kita untuk menunjukkan power kita, menunjukkan diri kita, sampai akhirnya kita insecure kalau nggak punya uang. Jatuhnya investasinya Hmm. jadi tamak. Itu sih Mbak. Jadi Betul. mindsetnya harus dirubah itu dulu, supaya kita nggak jadi greedy tadi, supaya lebih tenang, mengambil keputusan produk apa yang mau kita beli, disesuaikan sama kemampuan, dan nggak pengen dapat banyak. Itu yang aku rasa penting untuk kita ada dalam mindset berinvestasi. Oke, kalau menurut Mbak Ana nih, selain Mhm. mindset yang harus Mhm. bukan diperbaiki sih, maksudnya Mhm. yang diterapkan dengan benar Ya. gitu. Kira-kira hal lain apa sih Mbak yang harus disiapkan Mhm. buat teman-teman pemula yang baru mau mulai investasi nih Mbak? Oke. Yang kedua tuh metodenya Mbak, harus paham. Karena kalau kita nggak paham ragam produknya apa. Terus yang kedua, carilah sekuritas yang memang di bawah OJK. Aku sering Hmm. banget ketemu orang yang nyalahin sekuritas, padahal jelas-jelas dia nggak cek sekuritasnya ini aman nggak. Yep. Ya kan Mbak, jadi Ya, percaya ya, ya. sama manajer investasi yang katanya Hmm. gara-gara FOMO, terus akhirnya dia nyalahin. Begitu dicek, di Google aja kelihatan, ini bodong gitu. Jadi your money is your responsibility. Uangmu Yap, tuh ya tanggung jawab kamu. Jadi pada saat setuju. kamu mengeluarkan, pastikan dikeluarkan dengan kemampuan dan pemahaman kita yang memang kita kuasai gitu. Jangan melebihi kapasitas itu. Terus banyak kok sekarang kelas-kelas kayak di Indo Premier itu sendiri ya Mbak Sasha. Aku juga dulu sering banget ikut kelasnya, kan di aplikasi ada ya. Mau Hmm. belajar jenis reksadana, mau Ada, yap. belajar analisis fundamental saham, itu ada banget. Jadi pelajarin itu dulu sih saran aku teman-teman. Dimulai dengan buka rekening RDN-nya, 100.000 udah bisa, ikutin kelasnya, nanti bertahap tiap bulan nabung sesuai kemampuan. Itu sih yang aku rasa tahap yang harus dilakukan oleh teman-teman pemula. Oke, setuju banget sih sama Mbak Ana. Tadi selain Mm-mm. mindset yang harus tepat, metode juga penting. Karena tadi tuh ya banyak banget orang-orang yang kayak Mm-mm. tuh FOMO gitu, kayak investasi cuma karena ikut-ikutan. Padahal investasi tuh Setuju. perlu juga tadi belajar. Mbak Nanti Bener, juga bener banget. belajar gitu kan. Semuanya pasti Sampai perlu sekarang ya, belajar. Iya, karena suka nanya ya dirimu ya Mbak. iya nggak apa-apa Mbak. Jadi buat sobat Ipot atau teman-teman semua nih, kalau mau investasi belajar dulu, at least tahu lah ya produk investasi yang kita tuh pilih apa biar nggak salah pilih gitu. Nah Yes, betul tadi banget. Mbak ngomongin investasi anti stres nih. Kalau namanya investasi nggak mungkin selamanya mulus, nggak mungkin market Banget. itu selamanya kayak hijau terus gitu ya, Bagus. plus terus bagus. Kan ada juga Kayak tuh aku lagi ceritain market merah. kemarin. Iya, iya, iya. Nah, itu berarti Mbak Ana Heeh. kayak punya experience ya ketika menghadapi Mm-mm. market merah gitu. Secara Ya, ya. psikologis nih Mbak, kalau misalkan kita lagi panik gitu kan jadi gelisah ya Mm-mm. kalau misalkan Banget. marketnya merah, apalagi tipikal investor yang konservatif. Nah, menurut Mbak Ana, tipsnya apa sih yang perlu dilakukan buat tipikal investor konservatif yang kalau ngadepin market merah tuh baiknya gimana nih Mbak? Biar kayak hati tuh nggak panik, nggak stres gitu. Iya, market merah itu kayak kehidupan kita lah yang nggak selalu mulus ya Mbak. Pasti kan ada Iya. suka dukanya gitu kan. Ketika kita berani berinvestasi, apapun produknya, kita harus bisa hadapi bahwa pasti ada resiko, walaupun resikonya minimal dan maksimal gitu ya. Jadi itu harus siap dulu gitu. Investasi itu ada nilai resikonya, tapi juga ada nilai keuntungannya. Ya nggak bisa lah kita dapat sesuatu yang menguntungkan tanpa resiko, kan nggak mungkin. Coba sebutin Betul. selain nggak ada kan? Misalnya nih, Nah, aku semuanya ada aku resiko. iya kan Mbak, aku pengen nikah gitu. Nikah itu menyenangkan, tapi juga resiko loh kalau dapet jodoh yang nggak benar. Nah itu contohnya. Betul. Tapi kan bukan berarti kita nggak pengen nikah kan gitu. Itu salah satu Mm-mm. analogi gampangnya. Nah ngomongin investasi, pada saat kita tahu bahwa ada resikonya kita siap. Jadi artinya siapkan uang yang memang siap menghadapi resiko. Bukan masalah jumlahnya, tapi uang itu benar-benar adalah yang punya privilege memiliki profil resiko yang kita udah tahu ini kemampuan kita Hmm. berapa gitu. Itu aku rasa tuh penting banget. Terus kayak tadi pertanyaannya adalah bagaimana ketika aku pribadi ngelihat market merah ya Mbak. Aku curhat.
Itu penting. Curhat dulu. Karena kita kayak nggak bisa denial gitu loh, Mbak. Kayak Iya, jangan iya, stres, iya. jangan stres. Ya emang beneran stres. Orang uangnya juga Luapin nggak aja ya sedikit Mbak ya. misalnya. Luapin aja gitu. Stres itu valid. Sedih, khawatir itu valid. Takut itu wajar. Tapi apa yang dilakukan setelah itu yang jauh lebih penting. Jadi pada saat itu Oke. tanyalah kepada orang yang memang expert di bidangnya. Jadi siapa yang aku tanya? Financial advisorku di Indo Premier ada Mbak Sasha salah satunya. Untungnya di kelas-kelas IPOT itu banyak banget teman-teman pengajar yang bisa memberikan input. Jadi di kelas nanya aja gitu. Nah pada saat itu aku dapat input yang aku bisa belajar dari Mbak Sasha juga bahwa Mbak justru ketika market itu turun dilihat nih perusahaannya itu terkenal atau enggak gitu ya aku pelajarin ya. Kalau perusahaannya itu fundamentalnya bagus, dia blue chip, artinya asetnya bagus. Apalagi kalau kita sering pakai produk itu dan karena pandemi aja lagi turun, percaya aja, tunggu aja 10 tahun lagi. Karena kan emang Hmm. tujuannya jangka panjang. Terus selama 10 tahun gimana Mbak Ana? Ya itu, nggak usah dilihat yang merah. Coba lihat yang hijau-hijau aja. Kalau aku sih gitu Mbak gitu. Dan justru aku punya pengalaman Mbak Sasya. Waktu itu aku pernah lihat sahamku itu yang merah dua. Udah Oke. takut tuh. Wah, ini blue chip semua, merah semua. Akhirnya aku dapat saran gitu dari investor lain, justru kalau merah kamu beli karena lagi murah gitu kan. Yap. Nggak berani tuh, waktu itu aku nggak berani, jujur aku masih konservatif banget. Beli dikit, beli dikit, beli dikit, kok naik ya si saham yang merah ini. Akhirnya aku cobain deh belinya agak banyak, bener kata temen aku, naik kok nanti gitu. Kalau lagi merah ini murah. Ternyata setahun, ini sekarang yang kemarin merah, sekarang udah hijau banget Mbak, dia malah di posisi yang Wah, tertinggi. mantap. Gitu. Jadi semua udah indah pada waktunya deh kalau kita tuh emang rezekinya. Gitu. Kalau masih merah belum Bener-bener. rezekinya. Itu sih menurut aku pribadi gitu, Mbak. Percaya itu rezeki kita segitu. Oke, setuju sih sama Mbak Ana. Dan tadi yang paling penting, kalau memang Hmm. lagi gelisah gitu ya, sedih karena portofolio merah, ya nggak apa-apa gitu. Luapin cerita daripada dipendam juga nggak ada ininya ya Mbak ya. Dan Iya, tadi betul. penting juga buat belajar gitu ketika ya kita at least tahu gitu ya, ketika merah harus ngapain. Contohnya tadi, ketika market merah mungkin itu saat yang tepat buat beli karena harganya murah dengan harapan kayak Mbak Ana tadi Betul. sekarang justru berada di posisi yang tinggi karena lagi Iya, hijau gitu, menguntungkan iya kan? itu unpredictable sih Mbak dan memang ya Mhm. namanya investasi ya dan saham itu kan yang termasuk returnnya paling tinggi ya Mbak sehingga Yap, resikonya juga paling tinggi yap, high risk high return kan nggak ada tuh yang high yes. return tapi minimum risiko Low ya itu risk. namanya warisan. Jadi kalau kalau investasi itu ya risikonya tinggi gitu. Nah, teman-teman siap nggak dengan itu? Yang itu yang saya rasa mindset itu perlu kita punya sebagai seorang investor meskipun masih pemula. Ya, setuju banget sih. Tadi kalau misalkan Mm-mm. ada yang menawarkan di luar sana gitu investasi tanpa resiko atau kayak ya Nah, itu malah menguntungkan aneh. terus. Itu Iya, aneh, Mbak. itu perlu Justru yang dicurigakan ya Mbak ya? perlu dicurigai gitu. Aku tuh Mhm. ngelihat yang kemarin beberapa orang ketipu ya, itu kayak dia tuh promosinya nggak lazim gitu loh. Kayak diiming-imingi, wah sebulan dapat sekian. Ini Ya. tuh investasi atau MLM sih sebenarnya. Ternyata bener, dia berkedok gitu dan nggak dibawa Mm. OJK. Jadi hati-hati ya teman-teman. Oke, tadi Mbak Ana sempat bilangnya di awal pengen Mm-mm. investasi syariah biar lebih berkah, biar lebih tenang gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. menurut Mbak Ana, di syariah kan ya teman-teman ada yang namanya SOTS atau Syariah Online Yes. Trading System yang bisa Mm-mm. ngebantu teman-teman nih buat investasinya sesuai sama prinsip syariah aja. Cuma bisa beli saham syariah, terus tadi Mbak Ana juga Mm. bisa bilang nggak cuman bisa belinya ya kalau uangnya ada gitu kan. Nah, itu kalau menurut Mbak Ana dengan adanya SOTS nih bisa memudahkan kita sebagai investor syariah untuk investasi yang lebih tenang nggak sih Mbak karena sistemnya itu? Banget Mbak, kayak yang tadi aku bilang tuh, waktu itu kan aku nggak tahu ya SOTS ini apa gitu. Ternyata waktu Yap. itu pernah ada satu transaksiku yang keluar, maaf, transaksi Anda mengandung riba gitu. Mm-mm. Satu, kalau nominal uang yang kita punya di RDN, jadi teman-teman yang bagi yang baru mau download aplikasi Indo Premier atau jadi investor pemula, nanti tuh kita akan punya rekening. Nah, ini rekening kita yang itu disebut RDN ya Mbak ya. Jadi kayak uang yang mau kita investasikan tuh kita transfer ke RDN itu di bank tertentu. Banknya juga bank syariah. Nah, kita tuh bisa ngambil RDN kita kapanpun gitu ya Mbak ya. Jadi pada saat itu teman-teman, kalau di RDN kita saldonya misalnya 500.000, terus kita mau transaksi saham yang 1 juta.
Kalau di konvensional itu bisa beli, kita Yap. utang, ya Mbak ya. Tapi kalau kita di saham syariah, produk syariah, itu nggak bisa teman-teman. Karena apa? Karena mengandung riba. Orang kita nggak punya uang, kita pengen beli saham, yang jelas-jelas itu gambling, itu nggak boleh. Itu satu. Yang kedua, ketika kita beli produk saham syariah, setahu aku waktu aku pilih bareng sama financial advisor kudu di IPOT Syariah sama Bursa Efek juga Kang Dery waktu itu dijelasin gitu bahwa ketika kita investasi itu ada perusahaan yang di dalam aplikasi Indo Premier ini kalau syariah dia kayak muncul di JII 70. Apa sih JII 70 itu? Itu udah kayak langsung difilter ya Mbak Sasha ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bisnis yang tidak mengandung alkohol, Yap. yang haram gitulah ya pokoknya Mm-mm. dia tidak ada transaksi ribanya. Jadi dalam hatiku kayak aku lebih lebih ya sebagai muslim tuh kayak lebih tenang aja gitu. Artinya aku nggak salah nih pilih perusahaan yang memang dia juga syariah gitu. Itu yang aku rasa dua hal itu yang membuat aku sih nggak gelisah ketika memilih produk investasi syariah, Mbak Sasha. Ya, setuju banget sih kalau misalkan teman-teman pengen Mm-mm. yang memang dalam kehidupan sehari-hari juga menghindari riba, pengennya prinsip syariah Mm-mm. aja. Menurut aku, menurut Mbak Ana ya investasinya yang saham syariah dengan menggunakan yang SOTS itu. Dan aku mau share Yes. info menarik nih Mbak. Kalau buat teman-teman yang pengen daftar akun IPOT Syariah, sekarang lagi ada promo di acara Syariah Wow. Investment Week. Apa tuh? Buka akun syariah dapat 100.000 buat modal awal investasi kan 100.000 juga Nah, bisa. Plus dapat iya, ini ada buku yang juga nanya buat nih. belajar. Ada yang nanya Mbak, minimal berapa Gimana tuh? dana endapan di aplikasi? Itu kan Mbak Lala Siregar 17. Itu tadi 100.000 aja udah bisa guys. Jadi Mm-mm. dapat gratisan langsung buat belajar dulu ya. Iya. Dan sebenarnya nggak ada dana Mm-mm. endapan kalau di IPOT. Oh Kayak nggak kalau ada misalkan ya? kita di bank Iya, kan iya, iya, ada iya, yang aku ingat. misalkan Heeh. minimumnya 50.000 harus ada di rekening gitu ya misalkan. Nah kalau di Mm-mm. IPOT tuh nggak ada. Daftar tuh gratis, nggak ada minimum depositnya. 0 rupiah di RDN pun nggak masalah. Nah untuk Oh mulai ya, aku investasi pernah pun sih baru Mbak itu. 100. Ya Iya, ya aku kan? pernah nol juga Mm-mm. RDN-nya. Jadi nggak apa-apa misalnya bulan ini lagi nggak mau investasi, itu nggak ada penalti atau uang kita Yap. hilang, tenang aja. Aman, itu yang bikin aku tenang Mm-mm. juga. Jadi nggak kayak rekening bank yang misalkan ada biaya administrasi yang dipotong setiap bulan jadi harus ada nominal itu enggak ya. Kalaupun Yes, investasi tuh betul, betul. 0 rupiah nggak apa-apa di RDN yang penting di portofolionya ada ya Mbak ya. Benar, karena aku pernah juga tuh Mbak Sasha, aku pernah banget Gimana cita-citanya tuh? tiap bulan cita-citanya nabung tiap bulan gitu kan. Tapi Mm-mm. suatu ketika namanya orang kan keuangannya ups and down ya. Tiba-tiba saat Ya. itu kebutuhan lagi banyak, terus di bulan itu aku nggak beli saham ya nggak apa-apa, RDN-nya kosong nggak apa-apa. Mm-mm. Jadi sesuaikan kemampuan kita, kondisi keuangan kita, jangan sampai kita itu gara-gara ikut-ikutan, apalagi kalau udah pernah ngerasain untung, terus greedy atau tamak gitu, pengennya dapat duit terus. Nah itu yang bahaya sih, bikin stres nanti kalau merah. Iya setuju banget. Oke kita lanjut nih Mbak. Aku penasaran juga Ya, nih sama satu hal lagi. Tadi kan Mbak Ana di awal juga cerita bahwa memulai mm-mm. journey investasinya itu karena ya memang tadi ingin memenuhi kebutuhan jangka panjang seperti memenuhi biaya pendidikan anak, Mm-mm. kemudian pengen investasi yang syariah karena memang ingin Ya, hijrah dan juga mungkin insya Allah banyak ya, semoga insya Allah istiqomah. amin. Mm-mm. Memulai investasi karena untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam jangka panjang gitu ya. Nah, sekarang selama Mbak Ana investasi selama kurang lebih 2 tahun ini, kira-kira apa sih yang Mbak Ana rasain setelah udah mulai terjun nih investasi syariah, mulai terjun untuk Hmm. ya menggapai tujuan keuangan jangka panjang, gimana Mbak? Ini jujur ya Mbak Sasha, secara psikologis aku jadi lebih semangat kerja karena Oke. jadi punya jadi punya tujuan gitu loh. Kayak the reason why I do what I do setiap hari tuh aku kerja, aku ngebayangin 10 tahun lagi apa yang aku dapetin. Itu kayak Hmm. bukan uangnya, tapi kayak momennya. 10 tahun lagi anakku kuliah, terus dia pakai toga, aduh terharu nih mama ya. Jadi dia kayak 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 peluk aku kayak say thanks bahwa dia bisa kuliah dengan biaya yang udah aku siapin dari sekarang. Itu jujur jadi semangat kerja buat aku pribadi. Karena punya tujuan investasi itu Yap, apa. setuju. Yang kedua, aku jadi ngerasa hidup aku itu lebih tenang karena ada remnya gitu. Dulu ibaratnya punya penghasilan sekian, aku akan berfokus kepada pengeluaran yang banyak juga. Nah, dengan adanya investasi ini tuh jadi kayak ngerasa,
oh aku nggak bisa ngeluarin sekian walaupun aku dapat misalnya nih ya, biasanya kita dapat 10, bulan depan kita dapat 20. Dulu kalau nggak punya produk investasi, 20 tuh harus dihabisin gitu. Atau at least nabung deh gitu, tapi cuma dikit. Nah, sekarang itu jadi kayak tahu bahwa ketika aku dapat 20, pengeluaranku harus tetap 10 karena 10 ini bisa menambah angka investasiku. Itu contohnya gitu, Mbak. Itu yang aku rasa. Jadi kayak lebih hemat, lebih nggak seboros dulu, nggak seimpulsif dulu gitu. Jadi yang aku rasain sendiri sih dengan investasi itu kita jadi bisa lebih ngerem pengeluaran kita, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah ya pastinya ini ya, jadi lebih belajar untuk legowo ya kata orang ya, Mbak. Apa itu legowo kata orang Jawa tuh kayak pasrah. Sabar, pasrah gitu kali ya. Ya, tapi bukan berserah yang kemudian gak Nah, ngapa-ngapain ya. Artinya belajar yakin bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur dan pada saat investasi kita itu adalah ikhtiar kita. Masalah hasil investasi returnnya bagaimana, kembalikan lagi yang punya kehidupan gitu kan. Seperti apa? Makanya pengen banget cari yang seberkah mungkin dengan produk syariah ini supaya apa yang sudah aku upayakan untuk ditabung ini tuh bisa diridhoi Allah dan bisa berkah gitu dengan produk syariah. Itu sih Mbak yang aku rasain. wah, keren banget, luar biasa. Alhamdulillah ya, semoga teman-teman juga bisa memulai journey investasinya buat memenuhi tujuan jangka panjang gitu. Nah, dari tadi nih Mbak, aku sambil dengerin Mbak Ana, sambil scroll-scroll pertanyaan ini banyak Banyak banget ya yang masuk. pertanyaannya. Dari tadi, di mana nih kayaknya bagus-bagus semua pertanyaannya, pengen dijawab semua gitu. Nah, aku pilih beberapa pertanyaan yang udah Boleh, masuk boleh. ya Mbak Ana Nanti ya. sambil dibantu Mbak Sasha ya, karena Mbak Sasha kan lebih dari financial advisor-nya gitu ya. Kalau aku kan psikolog, ntar ngomongin cuan takutnya salah, bukan Gak expertnya. apa-apa, kita lebih tanya-tanya ke kayak experience Mbak Ana nih ya. Ya, boleh. Ini coba ada satu pertanyaan dari Nova_RBC. Ya. Bagaimana meyakinkan diri untuk bisa berani mengambil keputusan untuk investasi? Karena mungkin gini ya Mbak ya, aku aja nih ya, let's say dalam kehidupan sehari-hari kayak mau ngambil keputusan tuh takut ini, takut itu. Iya, betul. Nah, apalagi investasi kan kita ngomonginnya duit ya Mbak ya, mungkin kayak ragu gitu. Nah, gimana sih tipsnya biar kita tuh kayak yakin nih gitu? Ya, tadi sempat kita bahas ya teman-teman, tentukan dulu tujuan investasinya untuk apa. Terus lihat profil resiko kita. Karena setiap orang tuh ada masanya gitu, Mbak, aku rasa. Misalnya, aduh kayaknya aku belum siap, Mbak, untuk beli sukuk gitu. Aku belum siap untuk beli saham yang langsung banyak. Kenapa? Karena kan orang tuh rezekinya beda-beda, Mbak. Ada yang gajinya Ya, sekian, dia setuju. bisa investasi banyak. Ada yang belum bisa investasi, nggak apa-apa. Aku masih punya utang, Mbak, nggak apa-apa. Pelajarin dulu. Suatu ketika pada saat bisa investasi kita udah paham. Dan ternyata mulai uang sedikit aja, ya tadi yang penting uang dingin gitu. Uang dingin tuh apa Ya, sih setuju. teman-teman? Setelah kita tahu tujuannya, kita kan hitung nih kemampuan kita. Ada yang namanya kalau kata Mbak Prita tuh living cost gitu, biaya hidup. Ya, Itu prosentase orang beda-beda. Nah, kalau aku pribadi aku belajar tuh 70%. Jadi ya udah living cost aku 70%. Jadi pada saat kita punya gaji, itu langsung tuh 70% masuk ke rekening khusus. Kalau perlu rekeningnya beda, dibuat berapa rekening gitu ya. Dulu saya pernah Mbak Sasha dan teman-teman Sobat Ipot, rekening cuma satu, orang isinya cuma satu. Isinya nggak ada yang buat dibagi-bagi gitu kan. Tapi ternyata salah gitu. Paling nggak dibagi jadi dua deh. Karena selama ini kita ngerasa kita tuh punya uang di tabungan, tabunganku banyak. Padahal di situ ya uang buat bayar SPP itu bukan tabungan, itu biaya kecampur. hidup gitu, Betul. kecampur gitu. Jadi at least dibagi nih, mana yang beneran untuk uang, kebutuhan hidup kita, mana yang ditabung. Karena beda, ini nabung atau uang buat kebutuhan hidup kita, living cost kita. Nah, living cost sama saving cost ini beda gitu. Itu pastikan teman-teman. Jadi sekarang awal-awal tuh teman-teman bagi dulu deh dua rekening. Yang buat nabung, uangnya bener-bener nganggur, sama yang buat biaya hidup. Itu dulu. Terus nanti Mbak, kita kan butuh online shop, kita butuh delivery makanan gitu kan. Kita pakai uang apa gitu. Boleh dimasukin namanya playing cost untuk kayak ya kalau sekarang traveling nggak bisa ya, baru mau bisa ya gitu kan. Ini hati-hati ini millennials kan suka traveling. Nah ini juga perlu ada anggarannya karena jangan sampai ngegrogotin. Ini nih, yang penting aku mah traveling Mbak, bodo amat. Aku nggak punya portofolio nggak apa-apa. Yang penting aku keliling dunia. Itu salah. Itu menurut aku tuh kayak
coba ditahan deh. Kalau bisa dua-duanya ya, keliling dunia iya, itu iya nggak apa-apa. Atau bisa jadi keliling dunia dengan cara investasi dulu. Jadi uangnya ini tujuannya adalah untuk traveling, itu boleh banget. Kan uangnya bisa diuangkan Ya, ya, gitu. ya. Itu yang aku rasa harus dibagi jadi pos anggarannya supaya uang yang dipakai adalah uang yang benar-benar uang aman, nggak mengganggu biaya-biaya pokok hidup kita. Itu yang aku rasa bisa dilakuin teman-teman stepnya. Keren banget, mantap nih jawabannya Mbak Ana. Semoga menjawab tadi pertanyaan dan By pertanyaan experience ini. ya, bukan Iya. ahli ya, disclaim dulu. Iya, Mbak. Oke, tadi BTW tadi yang dibacain pertanyaannya, selamat nih, nanti bakal di DM sama tim Yeay, Indo Premier dapat dapat buku rekening ya. investasi syariah. Nanti bisa tuh buat mulai-mulai investasi. Kita cari lagi nih Mbak pertanyaan Boleh, berikutnya. boleh, Mbak. Ini Makin ramai ada nih kayak. pertanyaan dari kopiku_kepahyang. Hmm. Investasi yang sehat menurut Mbak Ana tuh gimana sih? Karena mungkin sehat juga bisa berpengaruh ke mental kita gitu kan ya. Kalau misalnya lagi merah kan kadang tadi panik, gelisah dan lain-lain Iya, gitu. iya, betul. Nah, menurut Mbak Ana, investasi yang sehat tuh gimana Mbak? Investasi yang jelas tahu tujuannya apa, nggak ikut pakai uang yang memang aman untuk kita gunakan sebagai investasi tadi itu. Jadi sehat itu bukan dari banyak jumlahnya, bukan dari berapa returnnya, tapi disesuaikan sama kemampuan kita masing-masing dan kondisi keuangan kita masing-masing. Percaya deh, kita pikir uang itu apa ya Mbak, bisa beli kebahagiaan gitu kan? Ya memang iya. Tapi kalau kita dengan bijak mengeluarkan uang itu, kalau enggak, apa yang terjadi? Kita bisa jadi orang yang tamak, bisa jadi orang yang serakah, sehingga investasinya jadi nggak sehat. Itu yang aku rasa mungkin perlu teman-teman renungkan bersama. Oke, terima kasih Mbak Ana atas jawabannya. Jadi menurut Mbak Ana seperti itu ya, investasi yang sehat. Nah, mungkin teman-teman punya definisi sendiri tentang investasi, nggak masalah ya Mbak Ana ya. Nggak apa-apa banget, karena kan itu dipengaruhi oleh kemampuan finansial kita, pola asuh, pengalaman keluarga. Ada loh Mbak yang temen aku tuh udah apatis banget sama saham. Gara-gara dulu bapaknya punya pengalaman rugi. Itu nggak apa-apa gitu. Oke. Coba deh cari. Kan produk investasi tuh banyak. Ada reksadana. Terus kalau bisa sih yang bagus semuanya ya. Tapi kan uangnya belum tentu ada. Kalau aku sih gitu. Yes. Ya setuju sih sama Mbak Ana karena Mm-mm. banyak ya orang-orang yang Mm-mm. ya investasi kadang ikut doang, nggak belajar, Iya. jadinya tadi trauma gitu buat mulai investasi. Mungkin trauma nggak karena cuman pengalaman pribadi, tapi karena pengalaman orang lain juga gitu. Jadi perlu banget sih tadi, Iya. penting banget buat belajar gitu. Belajar itu Mbak, itu benar banget. Karena yang belajar aja bisa jadi profil resikonya tinggi gitu Hmm. ya, returnnya nggak tinggi ya, apalagi yang nggak belajar. Oke, terima kasih Mbak Ana nih jawabannya. Kita cari-cari lagi pertanyaan Ya, berikutnya. Ini udah mulai banyak nih Mbak yang nanya. Aku sampai bingung nih mau jawab yang mana kira-kira. Aku scroll-scroll dulu. boleh Mbak. Ada yang mulai nanya skincare, aduh nanyanya tentang investasi ya. Ini kayaknya Itu di salah beda lapak ya nanyanya. beda lapak ya. Itu yang lain aja Instagram live-nya. Nggak bercanda ya teman-teman. Iya nih banyak banget pertanyaannya. Ya, aku Mm-mm. sortir dulu nih kira-kira siapa nih yang berhak untuk dapat buku investasi buat mulai. Mungkin ini Oke. satu pertanyaan dari SLFYNK underscore. Mm-mm, Gimana mm-mm. cara melatih mental investor agar nggak terombang-ambing sama keinginan trading? Mungkin kayaknya dia pengennya tujuannya jangka panjang juga, tapi apa ya, tergerak pengen Tergoda. trading juga, tergoda. Yes. Gimana sih Mbak Nah, ya, ini mengelola menarik banget, mentalnya Mbak. gitu? Menarik banget. Kita tuh kan sebagai generasi milenial sih, Mbak, yang lahir di era Internet of Things. Jadi kita punya Ya, media sosial. Kita bisa lihat hidup orang lain, apa yang dia pakai, apa yang dia pamerin, kita pengen. Padahal itu belum tentu sesuai kemampuan kita. Teman-teman, dalam investasi itu ada dua pemainnya, trader dan investor. Itu yang saya ya, tahu ya. Dan ini tuh beda banget. Saya investor, bukan trader. Kenapa? Karena satu, saya nggak punya ilmunya. Ilmu trading itu susah banget, guys. Yang sekolah aja belum tentu sukses ya. Kayak si Richard Puskon tadi. Apalagi yang nggak sekolah. Jadi susah ilmunya. Yang kedua, saya nggak punya waktu.
Jadi kalau kamu sibuk, kamu kerja, itu bikin gelisah kalau jadi trader. Yang ada tuh kerjaan pikirannya trading mulu, itu sering terjadi dan akhirnya begitu rugi dia stres bahkan sampai depresi. Nah, jadi tentukan dulu kamu mau sebagai investor atau trader. Kalau memang investor, lagi-lagi supaya nggak tergoda dengan peran sebagai trader, ya tentukan tujuan investasi kamu. Kalau investasinya 10 tahun, pilih produk yang sesuai. Apa tuh? Saham. Kalau yang investasinya 1-3 tahun nih agak pendek, reksadana. Oh, kalau reksadana ada banyak ya Mbak, ada reksadana saham juga, ada campuran. Yes, pelajarin itu dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Terus, kalau kita punya imajinasi, keinginan bahwa trading itu bikin kaya, itu mereka yang trader itu dijadikan profesi. Hmm. Kalau kita punya profesi lain, bekerjalah dengan maksimal. Gali pundi-pundi uang yang banyak supaya kita bisa jadi investor yang sukses. Daripada kita sotoy jadi trader, background Ya. kita nggak ada, waktu kita nggak banyak, kerjaan utama kita malah terbengkalai. Yang ada apa? Udah investasinya rugi, kerjaannya jelek, bisnisnya turun, duit kita habis gitu. Jadi kalau saya sih selama teman-teman masih muda, justru perkaya knowledge kita dengan ilmu, pengalaman, kerja tadi ya side hustle tuh sekarang lagi banyak kan gitu. Kalau Hmm. perlu tambah kemampuan kita untuk bisa dapat pendapatan yang lebih, dan nanti kalau memang misalnya kita udah pada kemampuan finansial yang aman, kita bisa jadi investor dengan return yang lebih tinggi. Tenang, semua akan ada waktunya. Itu sih saya rasa. Oke, mantap banget jawabannya. Terima kasih Mbak Ana. Sama-sama Mbak Sasha. Ini juga berkat ipot loh, aku kayak gini tuh belajar banget teman-teman. Jadi semoga membantu sharing pengalaman aku ya Mbak Sasha. Ya, ngomongin belajar nih teman-teman bisa loh ikutin terus kegiatan webinar kita rutin nih setiap hari dari Senin sampai Jumat bahkan sampai Sabtu sampai malam Iya, juga betul. ada. Daftarnya Benar, benar gampang. banget. Langsung aja cek di Instagram Indo Premier. Biasanya setiap hari kita infoin kalau misalkan ada webinar-webinar. Dan di acara Kayaknya yang aku setiap hari juga juga, bakalan ada ya Mbak ya. Kayaknya aku bakalan iya, ada kan webinar. nanti teman-teman bisa cek aja jadwal-jadwalnya, Hmm. nanti diinfoin tuh jadwalnya kapan, yang ngisinya siapa, jam berapa, nanti link joinnya juga di-share. Dan plus banget nih di acara IG Live sekarang kan spesial nih SIW. Nah, acaranya nggak cukup Ada sampai di sini webinarnya. aja nih Mbak, ada lagi Mhm. SIW, besok bakal ada webinar-webinar juga. Dan nanti hari Sabtu tadi Ah, itu Mbak seru Ana banget. juga, Mhm. Mbak Ana tadi sempat singgung Mbak Prita Gozi gitu kan. Nah, Iya, jangan ada khawatir, ada kelasnya ya. juga nanti Mbak Prita hari Sabtu. Mbak Ana juga suka sharing sama Mbak Prita, teman-teman juga bisa loh melalui webinarnya nanti hari Sabtu. Nanti infonya cek aja di Instagram Indo Premier, di feed-nya di situ ada. Oke Yes, Mbak Ana, betul mungkin banget. satu pertanyaan terakhir dari aku nih Boleh. buat teman-teman, karena udah nggak kerasa nih, udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol, udah malam nih ya. Iya, iya betul Mbak. Satu pertanyaan terakhir, pesan-pesan atau mungkin tips juga nggak apa-apa gitu buat Mhm. teman-teman dari Mbak Ana tentang investasi, biar investasinya tuh sehat, kita nggak stres, berkah, syariah gitu, gimana Mbak? Iya, teman-teman semuanya, saya yakin banget rezeki itu memang sudah ada yang ngatur ya. Itu dijanjikan oleh setiap agama, dan kebetulan saya Muslim ya Allah menjanjikan itu. Tapi kan kita harus mengejarnya karena rezeki itu nggak datang tiba-tiba. Dengan cara apa? Ya kerja, ya berusaha, berdoa, dan kembali ikhtiarnya optimal, hasilnya pasrahin aja sama yang punya kehidupan. Nah, sekali lagi investasi ini bukan untuk mengejar kekayaan. Itu salah besar. Kalau kita mau kaya ya tadi dengan cara-cara yang udah saya sebutin tadi gitu. Jadi kalau ada investasi yang mengiming-imingin cepat kaya karena investasi, itu justru hati-hati, diselidiki lagi. Investasi itu punya profil resikonya masing-masing. Pelajari itu, dilihat sama sesuai kemampuan keuangan kita, dan ingat uang kita tuh tanggung jawab kita. Jangan sampai kita salah menggunakannya, kita menyalahkan orang lain, terus jadi stres, gelisah, dan depresi gitu. Nah, kenapa saya memilih produk syariah? Saya pribadi, memang keuangan syariah di Indonesia belum 100% sempurna ya Mbak Sasha, Yap, seperti yang ya. kita tahu. Kalau saya pernah nanya sama pakar keuangan syariah waktu itu, Pak, kenapa sih Pak? Nanti ada yang bilang, ah sama aja lah konvensional sama syariah. Beliau bilang, market syariah kita itu masih sedikit sekali analisa. Bahkan sesama muslim aja masih nggak percaya sama produk syariah kita. Mereka bilang sama aja. Terus kapan market ini bisa menjadi sempurna kalau kita muslimnya apatis gitu. Jadi Yap. sekarang ibaratnya
buat teman-teman yang muslim ya, bahkan teman saya non muslim begitu tahu apa bedanya syariah dan non syariah, dia tuh kayak boleh nggak aku non muslim ikut produk saham syariah gitu karena si Hmm. syariah robot trading tadi gitu Mbak. Artinya kitalah sebagai muslim yang menyempurnakan gitu, menyempurnakan market syariah ini supaya lebih baik. Ini saya bukan karena di endorse kerjasama, ya oke kita kerjasama. Pernah saya nolak kerjasama untuk produk keuangan non syariah karena memang saya nggak pakai. Ya. Jadi saya mau share di sini karena saya pakai. Saya beneran journey saya yang saya sharing bukan journey orang lain. Jadi semoga sharing saya ini bermanfaat. Saya pengen kasih ini buat teman-teman supaya kita semuanya bisa lebih hati-hati. Pandemi ini sulit banget, jangan mempersulit diri dengan keinginan-keinginan yang nggak realistis gitu. Dan saya sama Indo Premier juga akan ada kerjasama nih Mbak Sasha untuk konten-konten terkait dengan Yap. keuangan dan juga mental. Jadi saksikan Yap. microblog saya, IG Live yang nanti akan kita sharing bareng, di YouTube Yap. juga sudah ada dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih Sobat Ipot, makasih Mbak Sasha Masya dan Ipot Allah, makasih Syariah. Mbak Ana, sharing-sharingnya pasti insightful banget sih buat teman-teman yang mantengin dari tadi. Semoga bermanfaat dan bisa mulai journey investasinya kayak Mbak Ana buat ya memenuhi kebutuhan di masa depan gitu ya. Dan tadi buat teman-teman yang dibacain pertanyaannya, ditunggu aja bakalan di DM sama admin Indo Premier. Nanti data-data yang diminta dikirimin biar kita bisa ngirimin hadiahnya. Makasih banget Yeay, Mbak Ana. selamat. Sama-sama Mbak, saya makasih Iya, banget. Semoga sharingnya bermanfaat dan ya, Ipot amin. Syariah Amin, semakin amin. berkah, sukses, makin banyak yang pakai produk keuangan syariah kita ya. Thank you. Amin. Terima kasih Mbak Ana Terima dan kasih. buat teman-teman yang tadi pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf. Nggak apa-apa, ikutin aja terus kegiatan IPOS Syariah on SIW. Banyak banget hadiah yang bisa didapetin. Ada iPhone 12, dari Bursa Efek juga ada tabungan umroh, ada jutaan rupiah juga. Jadi teman-teman pantengin terus buat mulai investasi. Karena kita yakin bahwa semua bisa hijrah dan semua bisa investasi. Terima kasih Mbak Ana. Terima Assalamualaikum warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya pamit ya. Selamat Iya. malam.